Komisi Pemilihan Umum menunjuk Komisioner KPU Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan Hasyim Asyari pasca putusan DKPP. KPU memastikan tahapan Pilkada serentak 2024 tidak akan terganggu meskipun ada pergantian pucuk pimpinan KPU. Keputusan untuk menunjuk Afifuddin sebagai PLT Ketua KPU sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 yang mengharuskan KPU merespons putusan DKPP dalam waktu 1 kali 24 jam. Penunjukan Afifuddin sebagai PLT Ketua KPU diambil berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat pleno yang digelar Kamis pagi. Pasca penunjukan PLT Ketua KPU, Afifuddin menyebut KPU akan fokus menyiapkan tahapan Pilkada serentak 2024 hingga tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kami ingin pastikan sebagaimana yang tadi kami sampaikan, Mas Agus sampaikan, organisasi KPU tetap berjalan sebagaimana biasa. Kita akan lakukan percepatan langkah untuk kemudian menyiapkan tahapan pilkada. Sebagaimana kita tahu hari-hari ini tahapannya ya berkutat pada pencalonan dan selanjutnya nanti ada masa kampanye dan seterusnya. Pemutakhiran daftar pemilih juga sedang berjalan, itu kami akan pastikan. Dan kebetulan memang kami sedang konsolidasi semua ketua KPU provinsi dan KPU Indonesia di Jakarta, sehingga kami sudah melakukan konsolidasi internal. Kami pastikan tidak akan terganggu, kami akan lakukan percepatan langkah-langkah konsolidasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU di tengah persiapan perhelatan Pilkada serentak 2024. Komisi 2 DPR RI pun mendesak pimpinan KPU segera menggelar rapat pleno untuk menentukan PLT Ketua KPU pengganti Hasyim. Di tengah persiapan perhelatan pemilihan kepala daerah serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum justru ditempa prahara setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU. Kartu merah dari DKPP untuk Hasyim Asyari ini tentu menjadi pukulan telak bagi KPU untuk tetap bisa menyelenggarakan Pilkada serentak 2024 tepat waktu. Diterbitkannya keputusan Presiden itu nanti itu yang menjadi dasar kami di Komisi 2 untuk memilih dan menetapkan calon anggota KPU atau pengganti Hasyim. Nah, siapa dan dari mana itu? Nah, dulu kan waktu kami memilih yang Pak Hasyim CS ini kan kita memilih ada 14 nama sebetulnya. The ranking 1 sampai 14. Nah, kenapa kami kemarin menetapkan ada ranking dan cadangan 7 orang itu? Memang tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Sementara itu, pengajar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraeni menyatakan kasus asusila yang menjerat Ketua KPU Hasyim Asyari menambah catatan kasus kekerasan seksual yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum. Pendiri Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem ini menduga kondisi di lingkungan KPU sudah masuk dalam tahap darurat kekerasan terhadap perempuan. Yang harus dilakukan tadi, evaluasi terhadap mekanisme kerja internal penyelenggara pemilu. Saya kira KPU perlu mencontoh saudara mudanya Bawaslu yang punya MOU dengan Komnas Perempuan ya dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan juga relasi kuasa di dalam mekanisme kerja di kelembagaan penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah tentu saja Presiden mestinya menindaklanjuti putusan DKPP ini dan jangan sampai terbiarkan ada akrobat-akrobat politik begitu terkait dengan tindak lanjutnya. Penggantian antar waktu harus dilakukan sesuai prosedur yang ada. Sebelumnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Ketua KPU Hasyim Asyari karena kasus asusila. Hasyim Asyari terbukti bersalah dalam perkara tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Sebelumnya, Hasyim Asyari juga pernah dijatuhkan hukuman sanksi peringatan keras
terkait laporan dugaan asusila kepada Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini Muin. Tim Liputan Metro TV. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan pemecatan terhadap Hasyim Asy'ari dari posisinya sebagai Ketua KPU oleh DKPP merupakan pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kewenangan. Kiai Haji Ma'ruf Amin berharap kejadian serupa tidak akan terulang di kemudian hari. Yang penting ini pelajaran penting untuk semua pihak. Ya, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi ya. Ya ini kan soal moral, soal integritas, soal ini harus memegang kekuasaan, itu harus betul-betul menjaga. Ya, ini peringatan. Jadi jangan main-main. Ya, nanti seperti apa yang terjadi di KPU. Nanti kalau ada yang lain pasti akan terjadi lagi. Karena itu ini buat saya ini menjadi pelajaran penting lah untuk memegang moralitas dan kemudian juga integritas. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP mengungkap adanya nama selebritas Vincent Rompis dan Dedi Mahendra Desta dalam kasus asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Vincent dan Desta diduga dimanfaatkan Hasyim untuk merayu anggota PPLN Belanda berinisial CAT. Nama Vincent dan Desta dalam kasus asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari terungkap saat sidang putusan yang dibacakan oleh anggota DKPP J. Kristiadi. Kristiadi mengatakan Hasyim hadir dalam program di stasiun TV swasta pada tanggal 24 Oktober 2023 yang dipandu Vincent dan Desta. Saat itu Hasyim mengirimkan video berisi ucapan sukses dan doa agar penyelenggaraan pemilu di luar negeri lancar kepada korban dengan menggunakan ponsel miliknya. Rekaman ucapan yang turut disampaikan oleh Vincent dan Desta tersebut kemudian dikirim ke korban CAT yang merupakan anggota PPLN Den Haag yang dilengkapi dengan pesan rayuan dari Hasyim. Pemberhentian tetap berkenaan dengan Tapping Tonight Show dengan tema Pemilih Muda Ayo ke TPS di Geraha Mitra Net TV pada Selasa 24 Oktober 2023 yang dibantu oleh Vincent, Desta, dan Boyen dihadiri oleh Teradu dan pihak terkait anggota KPU Betty Epsilon Idrus. Setelah acara tersebut selesai, Vincent, Desta, Teradu, pihak terkait Betty Epsilon Idrus dan Boyen melakukan sebuah video untuk menyampaikan greeting kepada pengadu berupa ucapan sukses selalu dan semoga lancar pelaksanaan pemilu di luar negeri. Sebuah video tersebut dilakukan atas permintaan dan juga direkam dengan menggunakan ponsel Teradu. Hal tersebut sesuai dengan keterangan pihak terkait anggota KPU Betty Epsilon Idrus dan Dede Apriyadi selaku pemimpin redaksi Net TV. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Teradu mengirimkan video greeting tersebut kepada pengadu melalui WhatsApp, kemudian diberikan caption "Special for you". Pemirsa, untuk membahas tantangan KPU pasca putusan DKPP yang memecat Hasyim Asy'ari dari posisinya sebagai Ketua KPU, selengkapnya telah bergabung bersama kami pengamat politik Ray Rangkuti. Mas Ray, selamat bergabung di Metro hari ini. Mas, selamat sore. Selamat sore Mas Ray. Mas Ray, KPU harus menghadapi badai besar dengan dipecatnya Hasyim Asy'ari terkait kasus asusila. Bagaimana harapannya ini KPU bisa merestorasi marwahnya menjelang pilkada tahun ini? Iya, tadi kan dalam PT sebelumnya disebut oleh Pak Wapres ya, agar kasus-kasus seperti ini menjadi pelajaran gitu. Tapi saya nggak tahu juga, sebab ini kasus yang sebetulnya berulang ya. Hampir di setiap periode ya, setiap periode dari KPU kita ini ada punya masalah. Ya, kalau tidak diberhentikan ada yang sampai masuk penjara gitu. Sejak tahun 99 tuh, ya KPU pertama bersih reformasi juga memakan korban ya. Sesudahnya juga seingat saya ada juga ya. Yang terakhir kan kemarin tuh Saudara Wahyu gitu ya juga masuk gitu, dan ini yang sekarang
ya kan, dalam bentuk pemberhentian tetap ya sebagai anggota KPU gitu. Jadi hampir boleh disebut setiap periode ada saja korban dari apa namanya itu ya, tindakan tidak etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu gitu, bahkan berujung kepada penjara gitu. Nah, oleh karena itu kalau disebut ini pembelajaran, saya kira pembelajarannya udah banyak. Yang terjadi ini nggak pernah naik kelas gitu loh. Kita ini. Jadi belajarnya rajin, naik kelasnya susah gitu. Itu yang susah kita hadapi saat ini gitu. Pelajaran demi pelajaran. Ini soal etik dan moral, kemudian melibatkan lambang ya, pemimpin lembaga yang sangat penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Nah, bagaimana mengembalikan public trust, kepercayaan publik begitu menjelang pilkada? Apa yang harus dilakukan oleh KPU dalam hal ini, Mas Ray? Cuma memang tidak secara langsung, karena yang mengelola pelaksanaan pilkada itu kan bukan KPU nasional. Yang mengelola secara langsung itu ya KPU daerah. Jadi tapi kan regulasi, kebijakan, semua kan dihasilkan oleh KPU. Apa namanya itu, kinerja ya KPU daerahnya gitu. Sejauh apa kinerjanya, sejauh apa integritas mereka, sejauh apa profesionalitas mereka gitu, itulah yang paling menentukan apakah di dalam pelaksanaan pilkada itu tingkat kepuasan masyarakatnya tercapai atau tidak gitu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat hasil survei kemarin yang menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja KPU kan cukup tinggi tuh. Jadi sebetulnya masyarakat kita ini nggak ribet-ribet amat gitu. Yang penting kalau dia datang ke TPS, dia lihat di situ ada surat suara, lalu dicoblos, nggak ada masalah, nggak ada ribetnya, dia nganggap ya sukses gitu loh kira-kira. Nah, oleh karena itu mungkin di satu segi efek dari cara pandang masyarakat terhadap suksesnya penyelenggara pemilu itu mengakibatkan penyelenggara pemilunya ini sedikit agak lengah. Urusan-urusan yang berhubungan dengan etik, urusan-urusan yang berhubungan dengan integritas gitu ya. Mungkin di dalam bayangan mereka selama pemilihnya dilayani khususnya pada hari H semuanya dengan sangat cepat, efisien gitu, maka tingkat kepuasan juga akan tercapai lah tinggi gitu kan, minimal di bawah minimal 80% tingkat kepuasannya dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itulah tadi misalnya kalau ditanyakan apakah akan meningkatkan kepercayaan, ya itu tadi kepercayaan itu tergantung di kinerja daerahnya. Yang kedua adalah kalau di pemilihnya tergantung di hari hanya gitu. Kalau di hari hanya semuanya mulus-mulus saja, ya mungkin pemilihnya juga nggak ada masalah apa-apa. Nah, disitulah kadang-kadang ribetnya kita ini melihat gitu kan. Kalau yang konsen kayak begini ini kan ya pemantau, ya para aktivis yang pegiat pemilu, ya mungkin partai politik dan seterusnya, akademisi dan sebagainya gitu. Tapi kalangan masyarakat umum itu ya umumnya hanya menilai di soal hari hanya. Kalau surat suaranya lengkap, nggak kebelet-belet misalnya gitu ya, kemudian TPS-nya dibuka tepat waktu, nggak ada di sana gontok-gontokan, ya mereka menganggap ya sukses-sukses aja gitu. Nah, itu kadang-kadang problemnya gitu. Mas Ray, saya melihat Anda begitu rileks ya, apakah ada rasa marah atau geram begitu loh dengan keputusan, dengan adanya keputusan DKPP ini begitu? Apakah ini memang menggambarkan bahwa memang masyarakat Indonesia sudah permisif begitu loh terhadap pejabat publik, pimpinan lembaga penting seperti KPU yang melakukan tindakan asusila begitu? Iya, bagaimana ya? Karena ini pertanyaan Mbak Pipi ini persis seperti yang ditanyakan oleh Kak Muhammadiyah tadi pagi. Beliau menanyakan kepada saya, Bung Ray, kok seperti tidak ada penyesalan itu pernyataan-pernyataan dari mantan ketua KPU? Nah, lalu saya jawab, sejak kapan pejabat negara kita kalau melakukan kesalahan dia merasa bersalah? Saya bilang kan. Ya, hampir tidak ditemukan para pejabat negara kita itu kalau dia ditetapkan bersalah ada bersalah, kalau dikatakan dia tidak sukses dia akan menolak gitu. Yang ada itu ya orang yang menilai dia salah dan orang yang menilai dia tidak sukses itu yang keliru gitu. Itu persis seperti mantan-mantan koruptor di Indonesia kan, keluar dari penjara ya mereka hahaha gitu, ya nggak ada persoalan permintaan maaf. Ya bagi mereka yang keliru itu bukan mereka tetapi adalah hakim-hakim ya, mungkin KPK, mungkin kejaksaan, bagi mereka yang keliru itu.
Nah, kenapa itu bisa terjadi? Lagi-lagi mungkin seperti yang kita sebutkan tadi itu, karena masyarakat kita juga melihat pejabat negara itu sebegitu aja, permisifnya gitu. Nah, yang penting itu hari-harinya gimana gitu. Nah, soal apakah transparan, apakah keuangannya benar gitu ya, apakah pembuatan aturannya dilakukan dengan tepat dan seterusnya itu ya mereka merasa itu tidak terlalu jadi ukuran apakah pemilu itu dilakukan secara baik atau benar gitu. Sama itu sebetulnya kalau kita agak pindah sedikit ke tema, mengapa masyarakat kita menerima dinasti dan nepotisme politik gitu? Karena ukuran standar mereka sederhana saja. Kalau bisa kerja ya sudah nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau dipilih kan kata mereka ya kan. Nggak ada yang namanya dinasti, nggak ada yang namanya nepotisme gitu. Jadi di satu segi memang harus ada kinerja yang terus-menerus kita lakukan untuk memberi semacam informasi tentang apa yang disebut dengan pemilu yang demokratik gitu ya, pilkada yang demokratik gitu ya. Dan peran pemilih di dalam pelaksanaan pemilu yang demokratik itu, kalau tidak standarnya biasa-biasa saja, yaitu tadi pejabat-pejabat ya penyelenggara macam-macam, peristiwa ini akan terjadi, mungkin akan dibicarakan seminggu 2 minggu, setelah itu hening lagi, mungkin akan berulang lagi dan ribut lagi 2 minggu, hening lagi dan seterusnya gitu. Oh, makanya Bang Ray relax ya. Oke, Bang Ray mau bicara soal keputusan DKPP. Ini apakah sebuah keputusan? Saya mau beralih ke keputusan DKPP. Apakah keputusan DKPP ini memang timingnya maksudnya sudah terlambat atau justru timingnya tepat dalam perspektif bahwa Pilpres sudah selesai begitu? Iya, itu yang saya sebut bahwa putusan DKPP ini sudah tepat tapi telat dan oleh karena itu tidak perlu diapresiasi berlebihan. Sebab ibarat kalau DKPP ini juga nggak bisa kemana-mana. Jadi ada 2 faktor di sini sebetulnya. Faktornya tentu karena kasusnya kasus besar gitu ya. Nah, yang kedua adalah sanksinya juga nggak bisa tidak, ya harus diberhentikan gitu. Kenapa gitu? Karena saudara Hasim ini kan udah melakukan bukan sekali kan, ya. Ini sudah yang kedua kali gitu. Disanksi berat itu bukan sekali, udah 2 kali dan ini yang ketiga gitu. Jadi nggak ada lagi jalan sebetulnya bagi DKPP kecuali menyatakan yang bersangkutan diberhentikan karena udah 2 kali diberi sanksi berat. Tindakan ini bukan sudah sekali dilakukan ya, termasuk pelanggaran administratif lainnya yang dilakukan oleh institusi KPU yang tentu saja ya menimpa ketua KPU juga begitu ya. Nah, oleh karena itulah putusan DKPP ini tepat, tapi ini telat, dan oleh karena itu nggak perlu diapresiasi berlebihan, karena situasinya ya memang situasi yang tidak memungkinkan lagi bagi DKPP, kecuali ya memberi sanksi pemecatan ini, selama tentu peristiwa yang dituduhkan itu dapat dibuktikan di persidangan DKPP gitu ya. Mas Ray Rangkuti, baik. Jadinya gitu. Baik, Mas Ray Rangkuti, terima kasih atas perspektif Anda. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali, Mas Ray. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.